Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4192 Bala bantuan telah tiba. Setan tulang itu mengucapkan kata, batasi, dan melukai Jenderal Dewa Iblis itu dengan satu gerakan. Namun, tubuh iblis tulang itu bergoyang dan berubah menjadi sinar cahaya, terbang kembali ke lautan kesadaran Luming. Iblis tulang, karena kau begitu kuat, bisakah kau mengurus manusia surgawi ini lagi? Luming segera mengirimkan transmisi suara ke iblis tulang. Tidak, aku tidak bisa. Satu-satunya alasan aku bisa menghadapi iblis ini adalah karena aku adalah leluhur dari jalan iblis. Aku bisa menahan mereka yang menjalankan jalan iblis. Aku tidak bisa melakukan itu kepada orang lain. Terlebih lagi, aku terlalu lemah. Jurus tadi langsung menghabiskan semua tenaga yang telah kukumpulkan dengan susah payah. Sekarang, aku sangat lemah dan tidak bisa menggunakan tenaga sama sekali. Setan tulang mengirimkan transmisi suara ke Luming. Bagaimana aku bisa membuatmu lebih kuat? Luming bertanya saat dia bekerja sama dengan Qiu dan Qiuyue melawan Jenderal Surgawi dari suku manusia surgawi. Kecuali jika kau bisa memberiku baju besi tulang dari ahli dewa-dewa dari ras iblis, atau kau bisa memberiku baju besi tulang dari Raja Iblis-Iblis. Aku akan bisa meningkatkan dan memulihkan diri dengan cepat. Kata Bon. Lu Ming terdiam. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa. Armor tulang tingkat Master Dewa dan Master Iblis. Sungguh lelucon. Di mana dia bisa mendapatkannya? Serang. Ayo serang bersama. Lu Ming berteriak pada Qiuyue dan yang lainnya. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia harus bergegas keluar secepat mungkin. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembangkit tenaga listrik dari Istana Surgawi akan datang. Aku akan menghentikan mereka, kalian serang. Qiu meraung dan menyerbu maju dengan seluruh kekuatannya, menghalangi sebagian besar serangan Jenderal Manusia Surgawi. Lu Ming, Qiuyue, dan dua orang lainnya menggabungkan kekuatan dan menyerang dengan ganas ke satu arah. Akibatnya, Qiu berada di bawah banyak tekanan. Dia telah memblokir sebagian besar serangan dari Jenderal Dewa Suku Manusia Surgawi, tetapi dia tidak dapat memblokirnya sama sekali. Setelah beberapa gerakan, dia terkena serangan. Untungnya, Qiu adalah makhluk logam, dan Qiu khususnya bahkan lebih istimewa. Kekuatan pertahanan dan vitalitasnya sangat kuat. Meskipun telah diserang, ia hanya mengalami luka ringan, dan efeknya tidak terlalu besar. Di masa lalu, Qiu biasanya berubah menjadi baju besi dan menutupi tubuh Lu Ming untuk membantunya menangkis serangan. Baju besi itu telah ditembus berkali-kali, tetapi itu bukan masalah besar. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat pertahanan dan vitalitas Qiu. Begitu saja, Qiu memblokir sebagian besar serangan dari Jenderal Dewa Suku Manusia Surgawi. Lu Ming, Qiuyue, dan yang lainnya bekerja sama dan terus menyerang ke satu arah. Tak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya mencapai tujuan mereka dan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hal ini karena selain para jenderal surgawi dari suku manusia surgawi, tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan Lu Ming dan Qiuyue. Membunuh. Pada saat ini, Jenderal Dewa Iblis menyerang Lu Ming dan Qiuyue lagi, mengabaikan luka-lukanya. Dua cakar iblisnya yang besar diarahkan ke Lu Ming dan Qiuyue. Lu Ming dan Qiuyue tidak punya pilihan selain memblokirnya. Tongkat es yang sangat dalam dan pedang tajam menyerang pada saat yang sama, beradu dengan dua cakar iblis. Terdengar ledakan keras dan tongkat sihir es serta pedang itu bergetar hebat. Lu Ming dan Qiuyue gemetar dan mundur dua langkah. Bagaimanapun, Jenderal Dewa dari ras iblis adalah Kaisar Dewa tingkat kelima. Dia sangat kuat. Meskipun dia terluka oleh iblis tulang dan kekuatannya sangat berkurang, dia tidak dapat sepenuhnya menekan Lu Ming dan Qiuyue. Namun, kekuatannya yang tersisa masih di atas mereka. Lu Ming dan kelompoknya memasang ekspresi serius. Akan sangat merugikan mereka jika hal ini terus berlanjut. Jika seseorang dari Istana Surgawi datang lagi. Tepat saat pikiran ini muncul di benaknya, ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah drastis. Itu karena langit berbintang yang tidak jauh dari sana beriak lagi, dan sekelompok prajurit surgawi dan jenderal surgawi muncul. Kali ini, ada banyak sekali orang, lebih dari 100 orang, yang keluar dari kehampaan. Ledakan-ledakan.
Mereka semua adalah prajurit surgawi dan jenderal dewa. Jumlah mereka lebih dari 100 orang. Masing-masing dari mereka memancarkan aura kuat yang menyapu langit. Hati Luming dan yang lainnya hancur. Itu karena aura beberapa jenderal dewa terlalu menakutkan. Mereka jelas berada di atas jenderal dewa manusia surgawi dan jelas merupakan kaisar dewa tingkat kelima atau lebih tinggi. Bahkan ada satu yang bukan hanya dewa kaisar tingkat kelima. Auranya sangat kuat. Dengan begitu banyak ahli di sini, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Haha, mari kita lihat bagaimana kau bisa lari kali ini. Mati saja. Jenderal dewa dari suku manusia surgawi tertawa histeris, wajahnya berubah penuh kebencian. Mati kau, pengkhianat. Salah satu jenderal dewa berteriak dan menyerang Luming dan yang lainnya. Membunuh. Para prajurit dewa dan jenderal lainnya berteriak dan menyerang Luming dan yang lainnya. Namun, pada saat berikutnya, perubahan mendadak terjadi. Tak jauh dari situ, kekosongan itu hancur, dan sebuah tinju menembusnya. Tinju ini sangat besar dan penuh sisik. Kelihatannya sangat ganas. Yang terpenting, tinju itu tidak ditujukan kepada Luming dan yang lainnya, melainkan kepada para prajurit dan jenderal dewa. Siapakah kau? Beraninya kau menyerang istana surgawiku. Kau sedang mencari kematian. Membunuh. Para prajurit surgawi dan jenderal-jenderal surgawi berteriak dan melancarkan serangan ke arah tinju itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan serangkaian ledakan, tinju besar itu diblokir dan dengan cepat menyusut kembali. Namun, serangan para prajurit surgawi dan jenderal surgawi juga dikalahkan. Betapa dahsyat kekuatannya. Satu pukulan saja telah menghancurkan serangan lebih dari 100 prajurit dan jenderal dewa, di antaranya terdapat jenderal dewa yang sangat kuat. Para prajurit surgawi dan jenderal dewa bukanlah satu-satunya yang bingung dengan pemandangan itu. Bahkan Luming dan yang lainnya juga bingung. Mereka tidak tahu siapa yang telah menyerang mereka. Siapa yang akan menyelamatkan mereka saat ini. Wajah para prajurit surgawi dan jenderal surgawi menjadi gelap. Siapa kau? Keluar dari sini. Seorang jenderal dewa berteriak, matanya bagaikan kilat saat dia menatap ke arah di mana tinju itu ditarik. Astaga, kehampaan itu pecah, dan dua sosok muncul. Kedua pria kekar itu tampak seperti berusia 30-an. Tinggi mereka lebih dari 3 meter dan dipenuhi aura kekerasan. Luming dan Qiu Yue tampak bingung karena mereka sama sekali tidak mengenal kedua pria kuat ini. Namun, kedua pria kuat ini memberi Luming aura yang familiar. Dewa primitif. Ini adalah aura dewa primitif. Luming bisa merasakan aura dewa primitif dari mereka berdua. Namun, itu tidak murni. Luming berspekulasi bahwa mereka berdua pasti telah mengolah tubuh dewa purba. Dia bisa mengetahuinya dari pukulan tadi. Siapa kalian? Berani menyerang istana surgawi? Apa kalian ingin dimusnahkan? Seorang jenderal dewa berteriak dengan dingin. Betapa mengagumkan. Aku menghajar orang-orang di istana surgawimu. Bunuh mereka. Salah satu pria kekar berteriak dan melangkah maju. Tubuhnya membengkak dengan cepat dan berubah menjadi sosok yang sangat besar setinggi 1 juta kaki. Makhluk ini ditutupi sisik dan jelas berwujud dewa primitif. Mengaum. Raungan keras terdengar saat pria kekar itu menyerang. Kedua tinjunya menghantam terus-menerus, menyebabkan seluruh langit berbintang bergetar dengan kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, pria kekar lainnya bergerak. Ia berubah menjadi seekor singa besar dan meraung. Gelombang suara yang mengerikan menyebar, menghancurkan langit berbintang dimanapun ia lewat. Bab 4193, munculnya dewa primitif. Begitu kedua orang kuat itu menyerang, para prajurit surgawi dan jenderal istana surgawi mengubah ekspresi mereka. Itu karena kultivasi kedua pria kekar itu terlalu mengerikan. Mereka semua adalah kaisar dewa tingkat ke-6. Beberapa jenderal dewa yang terkuat segera dapat memastikan bahwa kedua pria kekar itu adalah kaisar dewa tingkat ke-6. Di sisi istana surga, hanya ada satu kaisar dewa tingkat ke-6. Ayo serang bersama dan hentikan mereka. Bala bantuan mereka akan segera tiba. Saat itu tiba, itu akan menjadi saat kematian mereka. Kaisar dewa tingkat ke-6 meraung dan mengaktifkan kekuatan baju besinya. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan sekuat tenaga. Para prajurit dan jenderal dewa lainnya melakukan hal yang sama. Mereka berkumpul, mengaktifkan kekuatan baju zirah mereka, dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan, ledakan.
Terdengar ledakan dahsyat. Bagian langit berbintang ini meledak dengan fluktuasi yang hebat. Cahaya warna-warni yang indah menerangi jarak ratusan juta mil. Pada akhirnya, sinar cahaya yang menyilaukan itu hancur berkeping-keping. Sinar cahaya ini adalah serangan dari para prajurit surgawi dan jenderal-jenderal surgawi. Mereka tidak sebanding dengan para prajurit surgawi dan para jenderal surgawi dan dikalahkan. Kekuatan yang tersisa membombardir tubuh mereka. Beberapa prajurit surgawi kelas 1 tidak dapat menahan serangan dahsyat itu hanya dengan armor surgawi kelas 1 mereka. Perisai cahaya yang dibentuk oleh prajurit surgawi kelas 1 itu langsung runtuh. Bang bang bang. Banyak prajurit surgawi kelas 1 meledak, tidak meninggalkan tulang belulang. Adapun para jenderal dewa yang lebih kuat, karena kekuatan pertahanan baju perang mereka yang kuat, meskipun mereka tidak hancur berkeping-keping, mereka masih terhuyung mundur. Hanya jenderal dewa kaisar dewa tingkat ke-6 yang selamat dan sehat. Di sisi istana surga, hanya ada satu kaisar dewa tingkat ke-6. Secara alami, dia tidak akan dapat menghalangi dua kaisar dewa tingkat ke-6 dari sisi lain. Di alam Tirk surgawi, tak ada gunanya memiliki sejumlah besar orang kecuali mereka telah membentuk suatu formasi besar. Namun, para jenderal dewa dan prajurit surgawi kelas 1 ini biasanya tersebar di mana-mana dan tidak pernah bekerja sama satu sama lain. Bagaimana mereka bisa menggunakan formasi apapun dalam waktu sesingkat itu? Berani sekali kau membunuh prajurit surgawi istana surgawiku. Kau benar-benar tak tahu malu. Salah satu pembudidaya suku manusia surgawi berteriak. Istana surgawi. Hehe, hari ini, aku akan membunuh orang-orang istana surgawi. Salah satu dari dua pria berotot berkulit hijau itu mencibir. Ia berubah menjadi setinggi 1 juta kaki dan menginjak kekosongan. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan kekosongan itu bergetar hebat. Ledakan. Dia melancarkan pukulan lagi. Tinjunya yang ditutupi sisik menembus alam semesta dan langit berbintang. Tinjunya dibalut energi penghancur yang dahsyat dan menyapu ke arah para prajurit surgawi dan jenderal-jenderal suci dari istana surgawi. Pada saat yang sama, singa jantan lainnya menerkam ke depan dan mengayunkan cakarnya yang tajam. Teriakan terdengar saat gelombang prajurit surgawi kelas 1 lainnya terbunuh. Bahkan beberapa jenderal surgawi memuntahkan darah. Zirah jenderal surgawi dapat menahan serangan berkekuatan penuh dari dewa kaisar tingkat ke-6, namun tidak dapat menahan serangan bertubi-tubi. Jika ini terus berlanjut, para jenderal abadi akan mati juga. Sialan, cepat kirim berita dan minta bantuan. Seorang jenderal dewa meraung. Beritanya sudah tersebar. Bala bantuan akan segera tiba. Kita akan menahan mereka. Jenderal dewa lainnya meraung. Jika kalian tidak bisa menghentikan mereka, kalian semua akan mati. Singa besar itu meraung. Oh, benarkah? Menurutku, kalianlah yang akan mati. Tiba-tiba terdengar suara dingin. Kemudian, suatu sosok tiba-tiba muncul di langit di atas para prajurit surgawi dan jenderal surgawi. Ini adalah seorang kultivator dari suku manusia surgawi. Dia memiliki tubuh ramping dan rambut keemasan. Dia berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia hanya berdiri di sana dengan santai, tetapi dia memancarkan aura yang mendominasi dan agung. Karena ditekan oleh aura ini, semua orang membeku dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Ini termasuk pertempuran besar antara Lu Ming, Qiu Yue, Qiu Qiu, dan jenderal surgawi dari suku manusia surgawi. Hal ini dikarenakan manusia surgawi ini adalah seorang guru surgawi. Ya, aura ini pasti milik seorang ahli dewa surgawi. Dewa lain, dewa, muncul di istana surgawi. Tuan surgawi. Jenderal dewa istana surgawi berteriak kegirangan. Tuhan surgawi telah tiba. Kalian pengkhianat sudah mati. Hahaha, siapapun yang berani menyerang istana surgawi pantas mati. Beberapa prajurit dan jenderal surgawi tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Hati Lu Ming, Qiu Yue, dan yang lainnya hancur. Namun, kedua pria kekar itu sangat tenang. Seolah-olah ia tidak sedang berhadapan dengan seorang guru surgawi atau dewa surga, melainkan dengan manusia biasa. Akhirnya, dewa surgawi telah muncul. Lumayan, tidak buruk. Kedua pria kekar itu tersenyum, tampak sangat santai. Hal ini membuat Raja Surga mengerutkan kening. Matanya bagaikan kilat saat ia mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba, matanya bersinar seperti dua matahari yang menyala. Kamu bersembunyi dalam kegelapan, keluar sekarang.
Raja Surga mendengus dingin dan mengulurkan tangannya untuk meraih kekosongan. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi di kehampaan, dan semua materi musnah sepenuhnya, berubah menjadi ketiadaan. Tidak, masih ada satu objek yang belum hancur. Itu adalah sebuah figur. Sosok yang sangat besar itu berdiri di kehampaan. Kepalanya bahkan lebih besar dari bintang. Saat dia berdiri di langit berbintang, seolah-olah semua bintang di langit berputar di sekelilingnya. Dewa primitif. Lu Ming tercengang. Dia tertegun dan matanya terbelalak. Ini adalah roh dewa primitif. Tidak salah lagi. Itu adalah roh dewa primitif sejati, roh dewa primitif murni. Itu tidak dikultivasikan dari mengolah tubuh dewa primitif. Dewa primitif yang hidup. Bukan hanya Lu Ming, Qiu Yue, tetapi juga para prajurit surgawi dan jenderal dewa juga tercengang. Mata mereka terbuka lebar dan mereka tercengang. Roh surgawi primitif bukanlah sesuatu yang asing bagi semua orang di alam semesta purba. Dapat dikatakan bahwa roh itu bagaikan guntur yang menusuk telinga mereka. Kebanyakan orang mengembangkan kekuatan dewata, yang merupakan kekuatan yang dikendalikan oleh dewa-dewa asli. Akan tetapi, hampir tidak ada seorang pun yang pernah melihat dewa primitif. Alam dewa yang asli telah menjadi legenda sejak lama. Alam dewa itu telah menghilang di alam semesta purba untuk waktu yang lama. Alam dewa yang baru terbentuk telah menjadi sejarah. Ada yang mengatakan bahwa roh dewa yang asli sudah lama punah, dan tidak ada lagi roh dewa yang asli di alam semesta purba saat ini. Namun, sekarang, tiba-tiba muncullah seorang dewa primitif yang hidup. Bagaimana mungkin hal itu tidak mengejutkan? Kamu, dari Danau Suci Purba. Murid-murid dewa surgawi menyusut, dan dia berkata dengan dingin. Lu Ming, Qiu Yue, dan yang lainnya terkejut. Bukankah tempat yang mereka tuju adalah Danau Purba yang suci? Mungkinkah para ahli dari Danau Suci Purba datang untuk membantu? Mereka sangat gembira. Benar sekali. Saat penguasa surgawi berikutnya tiba, aku akan mengambil kepalamu hari ini. Roh Dewa Purba itu pun berbicara, dan sebelum ia dapat menyelesaikan kata-katanya, ia merentangkan telapak tangannya yang besar dan mencengkeram sang penguasa surga. Sebagian besar langit berbintang dihancurkan oleh telapak tangan dewa asli. Kemanapun telapak tangan itu lewat, kehancuran pun mengikutinya. Jenderal yang kalah, karena kau sudah muncul, aku akan mengirimmu untuk bertemu kembali dengan teman-temanmu. Dewa langit dari istana surga mengeluarkan raungan panjang dan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat menuju dewa primitif. Cahaya pedang besar meledak dan menebas dewa primitif. Ledakan. Tabrakan dahsyat terjadi saat dua sosok mengerikan itu saling beradu. Kekosongan itu telah berubah sepenuhnya menjadi kekacauan. Lu Ming dan kelompoknya mundur dengan panik, berusaha semaksimal mungkin menjaga jarak, takut kalau mereka akan terlibat. Bab 4194, Dunia Danau Suci Purba. Langit berbintang berguncang, bintang-bintang meledak, dan bintang-bintang mati satu demi satu. Pertarungan antara roh dewa primitif dan dewa langit begitu mengerikan. Seluruh area berubah menjadi kekacauan. Lu Ming dan yang lainnya sama sekali tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Mereka hanya dapat melihat samar-samar dua sosok yang sedang berkonfrontasi sengit. Namun, mereka tidak dapat mengatakan siapa pemenangnya, siapa yang lebih unggul, dan siapa yang sedang ditekan. Setelah beberapa saat, teriakan melengking terdengar, lalu sesosok tubuh terbang keluar dari kekacauan itu. Itu adalah dewa surgawi dari istana surgawi. Namun, penguasa surga ini sedang dalam kondisi menyedihkan saat ini. Tubuh bagian bawahnya telah menghilang. Setengah dari kepalanya telah menghilang, dan tubuhnya compang-camping. Pemandangan yang mengerikan. Sikap tak terkalahkan yang dimilikinya sebelumnya telah lama menghilang tanpa jejak. Matanya yang tersisa dipenuhi rasa takut. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Dengan sekejap, ia menghilang dari tempat asalnya. Tidak seorang pun tahu kemana ia lari. Semua prajurit surgawi dan jenderal surgawi tercengang. Apakah Raja Surga telah dikalahkan? Astaga! Pada saat itu, kekacauan terjadi dan sesosok tubuh yang besar muncul. Itulah dewa yang asli. Dalam keadaan roh ketuhanannya yang asli, dia jauh lebih baik daripada dewa langit. Dia hanya memiliki beberapa luka lagi di tubuhnya, tetapi itu tampaknya bukan masalah besar. Jelaslah bahwa dewa primitif telah menang. Berlari. Pada saat ini,
seorang jenderal abadi akhirnya menyadari apa yang telah terjadi saat dia berbalik dan melarikan diri. Raja surga telah melarikan diri setelah dikalahkan. Jika mereka berhadapan dengan dewa primitif yang masih hidup, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Semua prajurit surgawi dan jenderal surgawi merasa ngeri. Termasuk jenderal dewa dari suku manusia surgawi yang telah menyerang Lu Ming dan yang lainnya sebelumnya. Matanya dipenuhi rasa takut saat ia melarikan diri dengan panik, tidak peduli dengan Lu Ming dan yang lainnya. Dewa primitif itu mendengus dingin, sepertinya karena dewa langit telah melarikan diri. Dia sangat tidak senang. Saat dia mendengus, gelombang tak terlihat menyebar, dan para prajurit dan jenderal surgawi yang melarikan diri tiba-tiba berhenti. Tubuh mereka menegang di udara, dan mata mereka menunjukkan rasa takut. Jangan, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik karena menyinggung suku manusia surgawi. Kemudian, teriakan melengking terdengar. Satu demi satu, para prajurit dan jenderal dewa berubah menjadi abu. Benar saja, mereka langsung berubah menjadi abu, termasuk baju besi, pakaian, dan senjata suci mereka. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Namun, Lu Ming, Qiu Yue, dan yang lainnya baik-baik saja. Seolah-olah mereka telah tertiup angin musim semi. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Lu Ming dan kelompoknya terkesiap. Hanya dengan mendengus dingin, para prajurit surgawi dan jenderal dewa itu berubah menjadi abu satu demi satu sebelum dia bahkan bisa bergerak. Perlu diketahui bahwa ada kaisar dewa tingkat ke-6 di antara para jenderal dewa. Mereka bahkan mengenakan baju perang dan pakaian yang kuat, tetapi semuanya tidak berguna. Perbedaannya terlalu besar. Dan EBSP, dari sini dapat terlihat betapa hebatnya sang penguasa alam. Terdapat jurang pemisah yang tidak dapat diatasi antara dewa kaisar dan dewa penguasa. Dan EBSP, selain itu, dewa primitif ini sangat kuat bahkan di antara para dewa. Saya pernah membaca tentang legenda para dewa asli. Dikatakan bahwa ketika para dewa asli lahir, bahkan yang paling biasa pun memiliki kultivasi alam kaisar surgawi. Dengan sedikit kultivasi, mereka dapat dengan mudah memasuki alam kaisar surgawi. Beberapa dewa asli yang lebih berbakat dapat dengan mudah mencapai alam master surgawi dengan sedikit usaha. Dan dewa asli ini mungkin salah satu yang paling berbakat di antara para dewa asli. Sebuah pesan muncul di benak Lu Ming. Bagi dewa primitif, membunuh prajurit surgawi ini adalah masalah kecil. Kemudian, dia menatap Qiu Yue dan bertanya, dan EBSP, apakah kalian murid dewa-dewa Dream Void? Benar sekali, senior. Tuanku sedang dikepung oleh para ahli istana surgawi. Tolong bantu dia. Qiu Yue cepat-cepat berkata. Dan EBSP, dua murid dewa Dream Void lainnya juga mulai mengemis. Dan EBSP, demi dewa, Dream Void, Anda tidak perlu khawatir. Kami akan mengirim orang lain untuk menyelamatkannya. Kami tidak bisa tinggal lama di sini. Aku akan membawa Anda pergi. Dengan itu, dewa primitif itu melambaikan tangannya dan kekuatan dahsyat menyapu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Kekuatan itu kuno dan dipenuhi aura waktu, seolah-olah telah melintasi waktu dan ruang dari alam semesta kuno. Kekuatan surgawi yang begitu padat. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia juga merasakan bahwa energi ini adalah sejenis energi surgawi. Namun, energi ini sangat kuno, kuat, dan murni. Ini adalah sumber kekuatan surgawi. Ketika suatu jenis kekuatan surgawi diolah hingga tingkat tertinggi dan membangkitkan semua faktor kekuatan surgawi yang asli, ini mungkin merupakan keadaan. Pikiran Lu Ming dipenuhi dengan segala macam pikiran. Saat Lu Ming sedang memikirkan berbagai hal, kekuatan ini telah menyapu mereka. Kemudian, dalam sekejap, mereka menghilang dari tempat mereka berada. Dewa yang asli begitu cepat sehingga mereka dapat menembus kehampaan dan melintasi galaksi dan area bintang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata. Seolah-olah mereka sedang menaiki lubang cacing. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lingkungan sekitar berubah. Lu Ming dan kelompoknya muncul di daratan yang luas. Pandangan Lu Ming menyapu seluruh area dan menyadari bahwa mereka berada di pegunungan. Pegunungan itu megah, luas, dan tak terbatas. Pegunungan itu dipenuhi dengan aura kuno. Aura ini seolah-olah tanah ini telah diwarisi sejak awal terbentuknya alam semesta. Aura ini sangat mirip dengan aura dunia roh surgawi primitif. Hati Lu Ming tergerak. Dia pernah ke dunia roh dewa primitif sebelumnya.
Ada 13 gunung terkenal di sana, dan masing-masing gunung telah melahirkan roh dewa primitif. Lu Ming menyadari bahwa aura di sini sangat mirip dengan dunia lain. Namun, itu berbeda. Perasaan primitif dan kuno di dunia ini bahkan lebih kuat dan lebih intens. Ini adalah Danau Suci Purba. Sebuah suara berat terdengar. Itulah dewa yang primitif. Pada saat ini, tubuhnya telah menyusut dan dia berubah menjadi pria kekar yang penuh dengan dominasi. Junior Qiu Yue menyapa senior. Lu Ming dari generasi junior menyapa senior. Muda, petik 2, petik 2. Lu Ming dan yang lainnya segera menangkupkan tangan mereka dan membungkuk. Ini adalah dewa primitif sejati. Roh dewa yang asli lahir pada awal mula dunia diciptakan. Dengan kata lain, keberadaan sebelum dia telah hidup sejak terciptanya dunia. Sudah berapa lama itu? Apakah para dewa asli dapat hidup selama itu? Mereka hampir sepanjang umur alam semesta. Bagaimana mungkin mereka ceroboh saat menghadapi keberadaan seperti itu? Sama-sama, ikuti aku ke kota. Tuanmu akan segera tiba. Kata roh dewa purba itu. Kemudian, dia melangkah ke udara dan terbang ke arah tertentu. Lu Ming dan yang lainnya mengikutinya. Mereka kemudian menyadari bahwa ada sebuah kota besar di depan pegunungan itu. Kota itu terletak di antara langit dan bumi dan bahkan lebih megah daripada pegunungan itu. Lu Ming sangat penasaran. Dia tidak tahu seperti apa dunia danau dewa purba itu. Bahkan ada roh purba yang nyata. Bab 4195 Hati Penguasa. Tak lama kemudian, dewa primitif membawa mereka memasuki kota. Kota itu sangat besar dan terdapat banyak bangunan di dalamnya. Dapat terlihat bahwa terdapat banyak orang di sana. Lu Ming dan rombongannya melesat melewati langit dengan cepat. Mereka tidak membuat orang-orang di bawah khawatir. Di tengah kota, ada sebuah gunung besar yang menjulang tinggi di angkasa. Gunung itu sangat besar dan menjulang tinggi seperti burung bangau di antara kawanan ayam di kota itu. Orang bisa melihat ada beberapa bangunan yang dibangun di puncaknya. Lu Ming dan kelompoknya mendarat di sebidang tanah datar di puncak gunung. Suasananya sangat sepi dan tidak ada seorang pun di sana. Ini adalah tempat kultivasiku. Kamu akan tinggal di sini di masa depan, Sili. Tunggu sebentar, bawa mereka untuk memeriksa. Dewa yang asli memerintahkan salah satu pria kekar. Ya, tuan dari alam dewa yang baru mulai. Salah satu pria kekar membungkuk dan menerima perintah. Mereka di sini. Pada saat itu, dewa asli memandang ke suatu titik di kehampaan. Astaga, kehampaan itu terbelah, dan 3 sosok muncul. Dan EBSP, salah satu di antara mereka adalah dewa penguasa mimpi, tetapi dia dalam kondisi yang agak menyedihkan, auranya agak lemah, dan pakaiannya berlumuran darah. Dan EBSP, bagi seseorang dengan kekuatan seperti dewa-dewa Dream Void bisa berada dalam kondisi menyedihkan seperti itu, orang hanya bisa membayangkan betapa hebatnya pertempuran itu. Dan EBSP, di samping dewa penguasa Dream Void ada seorang pria dan wanita setengah baya. Dia tampak sangat biasa, tetapi aura di tubuhnya sangat menakutkan. Meskipun dia tidak sengaja memancarkan auranya, aura itu tetap saja membuat Lu Ming merasa terkejut. Seolah-olah ada sosok yang tak terkalahkan dan menakutkan berdiri di kehampaan. Dan EBSP, Dewa Dewi. Keduanya jelas-jelas Dewa Dewi. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia memiliki pemahaman baru tentang kemampuan Danau Surgawi Purba. Sejauh ini, sudah ada 3 guru surgawi. Dengan kekuatan seperti itu, dia akan menduduki peringkat tinggi bahkan di alam semesta purba. Secara umum, hanya 100 klan teratas dari daftar 10.000 klan di tanah murni yang memiliki guru surgawi. Dan EBSP, selain itu, mereka yang peringkatnya lebih rendah pada umumnya hanya memiliki 1 dewa penguasa. Dan EBSP, tentu saja, ada juga pengecualian. Misalnya, beberapa ras yang lebih lemah terkadang melahirkan dewa penguasa, tetapi ini adalah situasi yang sangat langka. Adapun Danau Suci Purba, 3 telah muncul. Karena dia belum melihat kedua orang lainnya beraksi, dia tidak tahu kekuatan mereka berdua. Namun, orang yang membawa Lu Ming dan yang lainnya kembali jelas sangat menakutkan. Dia hampir membunuh seorang penguasa surga. Dan EBSP, saat kelompok 3 orang dewa penguasa mimpi Void muncul, tubuh mereka berkedip-kedip, dan mereka muncul di puncak. Guru, Anda baik-baik saja. Qiu Yue dan 2 orang lainnya segera menghampiri dan bertanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Dan EBSP,
dewa penguasa mimpi tertawa kecil. Melihat bahwa Qiu Yue dan yang lainnya baik-baik saja, dia pun merasa lega. Dan EBSCP, dewa penguasa mimpi Void melirik Lu Ming namun tidak terlalu memperdulikannya, mengira bahwa Lu Ming adalah seseorang dari Danau Suci Purba. Meng Su, apakah kamu benar-benar membawa hati Dewa Guru? Mata dewa asli yang membawa Lu Ming dan yang lainnya ke sini dipenuhi dengan antisipasi. Dan EBSCP, dua ahli dewa surgawi lainnya adalah sama. Lu Ming penasaran, benda suci macam apa yang ada di hati Dewa Guru sehingga bisa membuat para Dewa Guru menantikannya. Lumayan, aku sudah membawanya keluar. Dan EBSCP, kata Dewa-Dewa Dream Void, lalu menoleh ke arah Qiu Yue. Qiu Yue mengangguk dan melambaikan tangannya. Sebuah kotak logam terbang keluar. Kotak logam itu ditutupi dengan rune yang menyegel kotak itu. Kalian semua, mundur. Dan EBSCP, Dewa-Dewa Dream Void berkata. Dia berbicara kepada Qiu Yue, Lu Ming, dan junior lainnya. Lu Ming, Qiu Yue, dan yang lainnya mundur. Kemudian, Dewa Primitif melambaikan tangannya dan layar cahaya muncul di depan Lu Ming dan yang lainnya, melindungi mereka. Dan EBSCP, Dewa-Dewa Dream Void mulai membuka segel pada kotak logam itu. Tidak lama kemudian, segelnya dilepas, dan kotak logamnya terbuka. Degup-degup-degup. Begitu kotak logam itu dibuka, Lu Ming mendengar serangkaian suara seperti genderang perang. Setiap kali suara, dong-dong, menggetarkan kehampaan. Lu Ming merasa jantungnya ikut bergetar, seakan-akan akan meledak. Pada saat yang sama, aura keluar dari kotak logam itu seperti gelombang pasang. Itu sangat menakutkan. Dan EBSCP, beberapa saat kemudian, cahaya merah darah yang menyilaukan melesat keluar dari kotak logam. Para dewa segera menyegel ruang itu, mencegah cahaya merah bersinar keluar. Jika tidak, seluruh kota akan terkejut. Kemudian, bola cahaya merah terbang keluar dari kotak logam. Hati. Apakah ini hati seorang raja? Lu Ming membelalakkan matanya. Dia menyadari bahwa itu adalah jantung yang terbang keluar dari kotak logam. Jantung seukuran kepala manusia itu masih berdetak seolah-olah masih hidup. Terlihat juga ada rune tebal yang menutupi jantung itu, yang seharusnya menyegel jantung itu. Namun, bahkan dengan segel itu, masih ada aura yang menakutkan. Lu Ming gemetaran. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tubuhnya hampir meledak. Menghadapi hati ini bagaikan menghadapi eksistensi yang amat menakutkan dan tirani. Qiu Yue dan yang lainnya juga tidak lebih baik. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Bahkan dua pria kekar kaisar dewa tingkat 6 pun melakukan hal yang sama. Ini juga karena mereka memiliki energi dewa primitif untuk memblokir sebagian besar aura. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menahannya. Sungguh aura yang mengerikan. Mengapa aku merasa aura ini bahkan lebih kuat dari aura para master surgawi dan penguasa surgawi, dan itu jauh lebih kuat. Lu Ming punya pikiran. Lalu, dia tertegun oleh pikiran ini. Mungkinkah ini adalah hati yang ditinggalkan oleh eksistensi yang lebih kuat daripada seorang guru surgawi? Akan tetapi, bukankah alam semesta purba mengatakan bahwa alam guru surgawi adalah puncaknya? Mungkinkah ada eksistensi yang lebih kuat daripada sang dewa? Hati seorang penguasa. Seorang penguasa. Apa itu penguasa? Apakah itu juga dewa primitif? Banyak pikiran muncul dalam benak Lu Ming. Hal ini karena aura yang dipancarkan jantung itu sangat mirip dengan aura dewa-dewi primitif, namun sangat kuno dan mengerikan. Itu benar-benar hati sang pencipta. Ini hebat. Dewa purba itu sangat gembira dan gembira. Lumayan. Dengan hati sang pencipta, danau surgawi purba kita akan menggunakan ini untuk mengolah. Kekuatan kita pasti akan meningkat pesat dan banyak ahli akan lahir. Dan EBSCP, wanita dewa setengah baya lainnya juga memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Meng Su, aku benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Dan EBSCP, setelah beberapa saat, para dewa penguasa menjadi tenang, dan salah satu dari mereka dengan sungguh-sungguh menyampaikan rasa terima kasihnya kepada dewa penguasa mimpi. Sama-sama, hati sang pencipta awalnya milik roh dewa purba, tetapi disegel di istana surgawi. Terlebih lagi, istana surgawi telah melakukan banyak kejahatan, dan mereka adalah musuh bersama kita. Aku akan membawa mereka keluar untuk memperkuat kekuatanmu, sehingga kamu akan memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi istana surgawi di masa depan. Dan EBSCP,
Ayo berangkat. Kata Dewa Dream Void. Tidak peduli apa, aku tetap harus berterima kasih padamu. Mengsu, lukamu cukup parah. Sebaiknya kau cepat-cepat menyembuhkan lukamu. Kata wanita dewa-dewa setengah baya itu. Dan EBSCP, dewa-dewa mimpi Void mengangguk, lalu memberi instruksi kepada Qiu Yue dan dua orang lainnya untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Dan EBSCP, setelah memberikan instruksi tersebut, para dewa penguasa dan dewa penguasa Dream Void pergi. Hanya Lu Ming, Qiu Yue dan dua pria kekar kaisar dewa tingkat ke-6 yang tersisa di puncak gunung. Bab 4196, Kejutan Raja Surga. Semuanya, ikuti kami. Kami akan mengantar kalian ke tempat tinggal kalian. Seorang pria kekar berkata sambil tersenyum. Aku akan merepotkanmu. Lu Ming tersenyum. Kedua pria kuat itu memimpin jalan sementara Lu Ming dan yang lainnya mengikuti. Dalam perjalanan, Lu Ming dan kelompoknya bertanya tentang Danau Dewa Purba. Danau Dewa Purba adalah dunia yang sangat besar. Bertahun-tahun yang lalu, banyak roh Dewa Purba lahir di dunia ini. Oleh karena itu, orang-orang di dunia Danau Dewa Purba adalah keturunan dari roh Dewa Purba atau mereka yang mengolah tubuh Dewa Purba. Seorang pria kekar menjelaskan, namanya adalah Exert Force. Dunia ini, mengapa begitu mirip dengan dunia para Dewa Purba? Hati Lu Ming tergerak. Dia sangat penasaran. Bisakah kamu melihat danau di sana? Katanya sambil menunjuk ke arah barat. Lu Ming dan kelompoknya melihat ke kejauhan. Mereka berada di puncak gunung dan berada di posisi yang sangat tinggi. Setelah mengamati lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa tampaknya ada sebuah danau di ujung barat kota. Hanya saja danau ini sangat luas dan tak berbatas, dan orang tidak dapat melihat ujungnya dengan sekali pandang, seolah-olah itu adalah lautan. Terlihat bahwa kota raksasa ini dibangun di tepi danau. Danau itu adalah Danau Suci Purba. Ada 4 kota di 4 penjuru danau. Kita adalah salah satunya. Gunung ini adalah pusat kota. Beberapa guru surgawi yang paling kuat tinggal di puncak gunung ini. Oleh karena itu, orang biasa tidak dapat naik ke gunung ini. Di sini sangat tenang, dan tidak ada yang akan mengganggu Anda. Dijelaskan tentang mengerahkan kekuatan. Lu Ming bahkan lebih terkejut ketika mendengar penjelasan tentang pengerahan kekuatan. Bila ada 4 kota seperti ini, berapa jumlah ahli dewa yang ada? Dari kata-kata Sili, beberapa dewa utama yang paling kuat, dapat diketahui bahwa pasti ada banyak dewa utama di Danau Suci Purba. Kemudian, Lu Ming dengan hati-hati merasakan lingkungan di sini. Ki surgawi di sini tak terbayangkan kayanya, bahkan lebih kaya daripada saat planet asal ras naga sedang dalam masa pemulihan. Terlebih lagi, tempat ini dipenuhi dengan aura kuno yang sangat pekat. Itu adalah aura dewa primitif. Mereka yang mengolah kekuatan Sen pasti akan meningkat sangat cepat jika mereka mengolah di sini. Misalnya, jika dia berkultivasi di sini di masa lalu, dia akan diberkati oleh surga. Haruskah aku membiarkan diriku di masa lalu datang ke sini untuk berkultivasi? Lu Ming mulai berpikir. 36 cakram susunan di tangannya dapat membuka lubang cacing dan mengarah ke planet induk ras naga. Tidak hanya bisa memperbolehkan orang luar masuk ke planet induk suku naga, tetapi juga bisa memperbolehkan orang luar keluar. Setelah dia membuka lubang cacing itu, lubang itu menghubungkan planet induk klan naga dan tempat ini, sehingga masa lalunya bisa datang ke sini. Kita tunggu saja. Saya orang baru di sini. Kita bicarakan nanti setelah saya tenang. Lu Ming berpikir dalam hati. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah halaman. Kamu bisa tinggal di sini untuk saat ini. Jika ada sesuatu, kamu bisa mengirimi kami pesan. Ini adalah informasi kontakku. Sili mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan bertukar beberapa informasi kontak dengan Lu Ming dan yang lainnya. Penduduk Danau Surgawi Purba adalah musuh Istana Surgawi, jadi mereka tidak akan menggunakan giok surgawi mimpi. Lu Ming dan yang lainnya tetap di sana dan mereka berdua pergi. Kota Dreamsky, di dalam istana yang besar. Danau Dewa Purba, Mengsu. Suara dingin terdengar dari aula, dipenuhi amarah. Pada saat yang sama, suara itu disertai aura yang menakutkan, menyebabkan semua orang di sekitar gemetar. Itu karena itu adalah aura Dewa Surgawi. Beberapa Raja Surga merasa marah. Juga, apakah kamu sudah menyelidiki latar belakang pengkhianat itu? Seorang Dewa Surgawi di aula berkata dengan dingin. Ya, prajurit surgawi itu bernama Mu Yun.
Dia adalah orang kesayangan surga yang sangat kuat. Bahkan Yeyu pun pernah dikalahkan olehnya. Seseorang membalas. Jarang sekali dia bisa mengalahkan Yeyu. Tapi sekuat apapun dia tidak berguna jika aku tidak bisa menggunakannya. Dari mana dia berasal? Salah satu Raja Surga bertanya. Sekte pedang modal yang melimpah dari grup zona bintang laut besi. Seseorang di bawah menjawab. Wilayah bintang laut besi. Sekte pedang ibu kota yang berlimpah. Sampaikan perintahku, mulai hari ini, sekte pedang kota yang berlimpah tidak perlu ada lagi. Seorang dewa surgawi memberi perintah. Ya, seseorang segera mengiyakan perintah itu, cahaya dingin bersinar di matanya. Tidak diperlukan lagi untuk ada, jadi secara alami akan hancur. Dewa surgawi, aku juga sudah menyelidikinya dengan jelas. Mu Yun tampaknya sangat dekat dengan seorang jenius dari klan kura-kura dewa di dunia dan putri peri. Bagaimana kita harus menghadapinya? Orang lain bertanya. Sangat dekat. Apa maksudmu? Salah satu Raja Surga mengerutkan kening dan bertanya. Ketika mereka berpartisipasi dalam penilaian prajurit surgawi, mereka sangat dekat dan sering bertindak bersama. Selain itu, Mu Yun tampaknya adalah tunangan putri peri Ling Yuwei. Seseorang menjawab, hehe, ras elf. Salah satu dewa surgawi mencibir, tatapannya dingin. Sekarang bukan saatnya untuk menyentuh klan elf dan klan kura-kura dunia. Kirim seseorang untuk mengawasi mereka terlebih dahulu dan segera laporkan kepadaku jika ada pergerakan. Kata seorang Raja Surga. Ya, seseorang mengakui pesanannya. Tuan Surgawi, bagaimana kita harus menghadapi Mu Yun? Orang lain bertanya. Dia memasuki istana surgawi dan menjadi prajurit surgawi. Dia mengenakan baju besi prajurit surgawi, jadi kemana dia bisa melarikan diri. Segera panggil master tingkat dewa dan aktifkan kekuatan baju besi surgawi untuk membunuh Mu Yun. Salah satu dewa surgawi memberi instruksi. Ya, dewa surgawi. Seseorang mengambil pesanan dan pergi. Tak lama kemudian, seorang pria tua berambut putih memasuki aula. Orang ini adalah master tingkat dewa. Para dewa master dari istana surgawi bertugas membuat segala jenis senjata dewa, baju zirah, dan menyusun segala jenis formasi dan kekuatan pembatas. Mereka juga bisa mengaktifkan kekuatan pembatasan pada baju zirah itu. Para dewa langit, pengkhianat istana surgawi harus mati. Aku akan mengaktifkan kekuatan pembatasan untuk membunuh pengkhianat itu. Pendeta berambut putih itu membungkuk dan segera mulai bekerja. Tangannya bergerak, dan simbol-simbol aneh muncul di tangannya. Simbol-simbol itu bergerak seperti ular-ular kecil, seolah-olah mereka hidup. Dia mengaktifkan kekuatan pembatasan pada baju zirah prajurit surgawi. Namun, setelah beberapa saat, wajah pendeta berambut putih itu menjadi semakin serius. Setelah beberapa saat, wajahnya tidak lagi jelek, tetapi suram. Para raja surga di aula juga tampak muram. Setelah beberapa saat, pendeta berambut putih itu berhenti dan menghela napas panjang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Apa yang sedang terjadi? Salah satu Raja Surga bertanya. Tidak ada gunanya. Kekuatan yang membatasi itu sudah tidak ada pengaruhnya lagi. Aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Kata pendeta berambut putih itu. Langsung ke inti permasalahan. Salah satu Raja Surga mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Dengan kata lain, kekuatan pembatas di tubuh Mu Yun telah disempurnakan dan dilenyapkan. Pendeta berambut putih itu berkata dengan ekspresi serius. Apa? Bagaimana itu mungkin? Beberapa seruan terdengar. Di aula, total 5 dewa surgawi berdiri bersama, dan aura mengerikan terpancar dari tubuh mereka. Di bawah, banyak orang bahkan tidak berani bernapas karena tekanan yang sangat besar. Bab 4197, Istana Surgawi akan bergerak. Ekspresi kelima dewa surgawi semuanya sangat buruk dan berat. Kupikir kekuatan pembatas pada baju zirah surgawi tidak bisa dihapus. Salah satu dewa surgawi bertanya dengan dingin. Menghadapi tekanan dari 5 raja surga, pendeta berambut putih itu berkeringat dingin. Benar sekali. Kekuatan pembatas pada armor surgawi dapat didistribusikan ke setiap sel. Bahkan seorang dewa surgawi tidak dapat menghancurkannya. Hanya ada satu situasi yang dapat menghancurkan kekuatan pembatas pada armor surgawi. Pada titik ini, pendeta berambut putih itu berhenti ketika keterkejutan muncul di matanya. Tubuh terlarang. Salah satu dewa surgawi berkata dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh.
Keempat dewa langit lainnya juga sama. Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikan niat membunuh di mata mereka. Mereka tahu betul bahwa hanya seorang master tingkat dewa dari istana surgawi yang dapat melenyapkan kekuatan yang membatasi dari baju besi prajurit surgawi. Jika tidak, hanya ada satu situasi, dan itu adalah tubuh terlarang. Mereka memahami tubuh terlarang dan kekuatan dari kekuatan terlarang dengan sangat baik. Kekuatan terlarang dapat didistribusikan di setiap sel, jadi tidak sulit baginya untuk melenyapkan kekuatan terbatas dari baju besi prajurit surgawi. Aku tidak menyangka Mu Yun memiliki tubuh terlarang. Tidak heran dia begitu kuat dan dapat mengalahkan Yeyu. Raja surga lainnya berkata dengan dingin. Planet induk klan naga memiliki Lu Ming. Di luar, ada Mu Yun. Dua tubuh tabu. Kata dewa surgawi lainnya dengan wajah muram. Itu bukan pertanda baik bagi dua orang dengan tubuh tabu untuk muncul dalam satu era. Tubuh terlarang itu adalah musuh besar istana surgawi, dan mereka harus menghancurkannya. Aku tidak bisa melepaskan tubuh terlarang itu. Aku harus mengambilnya. Selain itu, hati dewa tertinggi telah mendarat di Danau Suci Purba. Itu akan membantu mereka tumbuh lebih kuat. Aku tidak bisa melepaskannya. Danau Suci Purba, sekelompok penyintas jahat. Beraninya kau. Jangan pikir kami tidak tahu di mana kau berada. Tampaknya istana surgawi tidak pernah bergerak selama bertahun-tahun. Orang-orang ini semakin berani. Dan EBSCP, sebarkan berita ini dan kumpulkan sebagian dewa penguasa. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Perintah Zhao Feng. Para penguasa surgawi berbicara satu demi satu dengan niat membunuh yang dingin dalam suara mereka. Lu Ming tidak tahu bahwa fakta bahwa ia memiliki tubuh tabu telah terungkap. Setelah beristirahat seharian, ia telah pulih hingga mencapai puncaknya. Dunia Danau Suci Purba ini sangat mirip dengan dunia roh purba. Orang-orang di sini adalah keturunan roh purba atau telah mengolah tubuh surgawi purba. Ini menarik. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Semakin Lu Ming memikirkannya, semakin penasaran dirinya. Ia segera menarik Qiu Yue dan kedua kakak perempuannya menuruni gunung, berencana untuk berjalan-jalan dan memperluas wawasan mereka. Qiu Yue dan Lu Ming sudah lama tidak bertemu. Tentu saja, dia tidak punya niat untuk tidak setuju. Kedua kakak perempuan Qiu Yue sangat penasaran dengan tempat ini, jadi mereka tentu saja setuju. Mereka berempat berjalan menuruni gunung dan segera tiba di kaki gunung. Kemudian, mereka terbang ke kejauhan. Di depan mereka, ada banyak gedung tinggi dan sejumlah besar orang. Ledakan. Tiba-tiba, Lu Ming dan yang lainnya mendengar ledakan keras di langit di depan mereka. Aliran energi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Dua sosok besar muncul di langit dan terlibat dalam pertempuran sengit. Kedua sosok itu sangat besar, tingginya lebih dari 10 juta kaki. Dua sosok besar sedang bertarung di langit. Mungkinkah itu adalah dewa yang primitif? Salah satu kakak perempuan Qiu Yue berseru. Tidak, auranya tidak cukup kaya dan murni. Dia bukan dewa primitif yang sebenarnya. Dia seharusnya merupakan keturunan dewa primitif. Lu Ming menjelaskan. Dirinya di masa lalu telah mengolah kitab suci 1000 dao langit dan bumi serta berbagai macam kekuatan surgawi. Ia juga telah mengolah kekuatan surgawi asli dan bahkan darah surgawi asli, jadi ia sangat mengenal roh dewa yang asli. Dua orang yang bertarung di depannya bukanlah dewa primitif murni. Dia haruslah seorang keturunan roh dewa asli, atau seorang ahli yang mengolah tubuh dewa asli. Kedua eksistensi ini sangat kuat dan pastinya telah mencapai tahap tinggi dari seorang kaisar surgawi. Namun, tidak ada niat membunuh di antara keduanya. Mereka mungkin hanya sedang beradu taktik. Benar saja, setelah bertarung cukup lama, kedua belah pihak tidak dapat menentukan pemenangnya. Mereka berubah menjadi dua pria besar, tertawa, dan terbang ke suatu tempat lalu menghilang. Orang lain di sekelilingnya tampaknya tidak terkejut. Tempat yang aneh. Qiu Yue bergumam. Aneh sekali. Mari kita pergi dan melihatnya. Lu Ming dan dua orang lainnya mempercepat langkah mereka. Namun, mereka dihentikan oleh seseorang saat mendekati area yang ramai. 5 pemuda berdiri di depan Lu Ming dan yang lainnya. Kelima pemuda itu tampak berusia 20-an. Mereka mengamati Lu Ming dan yang lainnya. Ketika mata mereka tertuju pada Qiu Yue dan dua lainnya, mereka tercengang. Siapa kalian? Aku belum pernah melihat kalian sebelumnya. Seorang pria muda dengan rambut merah menyala adalah orang pertama yang berbicara. Kami baru saja tiba di Danau Suci Purba.
Tuanku adalah teman Danau Suci Purba. Salah satu kakak perempuan Qiu Yue menjawab. Oh, jadi kamu orang luar yang baru saja tiba di Danau Suci Purba. Kelima pemuda itu saling memandang dan tersenyum. Nona-nona, kalian baru saja tiba di Kaisar Surgawi Primitif dan saya yakin kalian belum mengenal lingkungan di sini. Bagaimana kalau kita ajak kalian berkeliling sebentar? Pemuda berambut merah itu tertawa. Pandangannya terus berpindah-pindah antara Qiu Yue dan kedua kakak perempuannya. Qiu Yue dan kedua kakak perempuannya tidak diragukan lagi adalah wanita langka di dunia. Mereka tak tertandingi dan cantik. Qiu Yue, khususnya, memiliki aura unik yang dapat menarik perhatian orang. Lu Ming mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksud pemuda ini? Bagaimana mungkin dia memiliki ide tentang Qiu Yue? Tidak perlu, kita bisa jalan sendiri saja. Lu Ming menolaknya secara langsung. Seketika wajah kelima pemuda itu menjadi gelap dan mereka menatap dingin ke arah Lu Ming. Apakah aku berbicara denganmu? Aku berbicara dengan tiga gadis. Apa hubungannya denganmu? Pemuda berambut merah itu berkata dengan dingin. Niatnya adalah niatku. Qiu Yue menarik tangan Lu Ming dan berkata. Perkataan dan tindakan Qiu Yue bagaikan tamparan di wajah. Wajah para pemuda itu menjadi pucat. Nak, kenapa kau tidak kencing dan melihat ke cermin? Kau pikir kau siapa? Bagaimana bisa kau berjalan dengan tiga gadis? Benar juga. Lagi pula, makanmu agak terlalu besar. Kalau kamu mau makan tiga sekaligus, lebih baik kurangi beberapa saja, kan? Benar sekali. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah dari sini. Kalau tidak, nasibmu tidak akan bisa ditebak. Beberapa pemuda berbicara satu demi satu, dan ancaman mereka jelas terlihat. Namun, apakah Lu Ming takut? Tentu saja tidak. Bagaimana kalau aku tidak pergi? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Nak, jangan terlalu keras kepala. Biar ku beritahu ini. Ketiga gadis itu cantiknya tak tertandingi. Bagaimana mungkin kau layak mendapatkan mereka? Jika kau berjalan bersama mereka, kau akan menodai mereka. Kau mengerti? Pemuda berambut merah itu berteriak. Jika aku tidak layak, lalu menurutmu apakah kamu layak? Lu Ming mencibir dan menghadapinya. Bab 4198, aku akan mengambil semuanya. Omong kosong, secara alamiah kita memang layak. Pemuda berambut merah itu berteriak. Kalian, hehe, maafkan kekasaranku, tapi sayang sekali. Itu bahkan tidak sepadan dengan jariku. Lu Ming menggelengkan kepalanya sambil menatap dengan pandangan menghina. Anda, wajah kelima pemuda itu memerah dan mereka melotot ke arah Lu Ming. Ledakan. Salah satu pemuda melepaskan aura yang kuat, membentuk tekanan kuat yang menekan Lu Ming. Kaisar Dewa tingkat ke-8. Pemuda itu memperlihatkan kultivasi Kaisar Surgawi tingkat 8 miliknya. Ia melangkah maju dan kekosongan bergetar. Tinjunya yang besar sudah mengarah ke Lu Ming. Akan kutunjukkan siapa yang layak dan siapa yang tidak. Suara dan pukulan itu mencapai mata Lu Ming pada saat yang sama, menghantam wajahnya. Bagi generasi muda, Kaisar Surgawi tingkat 8 dianggap cukup baik. Itulah sebabnya dia begitu sombong. Akan tetapi, tingkat kultivasi seperti itu tidak ada apa-apanya di hadapan Lu Ming. Lu Ming melambaikan tangannya, seolah-olah sedang mengusir seekor lalat. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan kekuatan yang mengerikan menyapu. Dengan suara retakan, tulang-tulang tinju pihak lain hancur. Dengan teriakan melengking, tubuhnya terbang mundur dan menghantam tanah di bawahnya, memuntahkan seteguk besar darah. Kau ingin berbicara padaku dengan kekuatan seperti ini? Lu Ming berkata dengan tenang, tidak menyembunyikan sarkasmenya. Mengingat karakter Lu Ming, dia tidak akan mudah mengejek orang lain. Namun, lain halnya jika menyangkut wanitanya. Dia telah berpisah dari Qiu Yue selama bertahun-tahun. Mereka baru saja bertemu, dan pihak lain telah mengarahkan pandangannya pada Qiu Yue. Bagaimana dia bisa bahagia? Ekspresi keempat pemuda lainnya berubah. Mereka tidak menyangka Lu Ming begitu kuat. Pemuda tadi bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Mereka tahu betul bahwa meskipun pemuda itu hanya berada di alam Kaisar Surgawi tingkat 8, ia dapat melawan lawan yang 3 tingkat lebih tinggi darinya. Ia dianggap sebagai jenius tingkat atas. Tidak banyak Kaisar Surgawi yang dapat menandinginya, tetapi ia dilempar terbang oleh Lu Ming dengan satu tamparan. Kekuatan tempur Lu Ming agak tidak terduga. Jadi, kamu sudah mencapai tingkat ke-9 dari alam Kaisar Surgawi.
Tidak heran kamu begitu sombong. Tapi, biar ku beritahu, meskipun kultivasimu sama, tetap saja ada perbedaan besar dalam kekuatan tempurmu. Biar ku tunjukkan kepadamu apa itu kekuatan tempur yang sebenarnya. Mata pemuda berambut merah itu dipenuhi cahaya dingin. Dia melangkah maju dan auranya yang kuat meledak. Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Kultivasi pemuda berambut merah itu telah mencapai tingkat ke-9 alam Kaisar Surgawi. Lapisan panas merah menyebar dari tubuhnya. Panasnya luar biasa, membakar kekosongan dalam jarak puluhan meter menjadi gelap. Karena tempat itu telah terbakar, dan gelap gulita tidak ada apa-apa. Membunuh. Pemuda berambut merah itu berteriak dan melayangkan tinjunya ke arah Lu Ming. Saat dia melayangkan tinjunya membesar dengan cepat. Lapisan rambut merah menyala muncul di tinjunya, dan di rambutnya, ada juga api merah menyala yang menyala-nyala. Tinju yang sebesar gunung kecil itu menekan ke bawah. Sebelum mencapai Lu Ming, api yang membakar itu tampaknya membakarnya. Namun, ekspresi Lu Ming tidak berubah. Dia tenang dan acuh tak acuh. Selama mereka berada di level yang sama, Lu Ming tidak takut pada siapapun. Dia telah mencapai batasnya di alam Kaisar Surgawi. Melewati 9 tingkat adalah batasnya, dan sulit untuk dilampaui. Kecuali seseorang dapat melewati 10 tingkat, tetapi menurut iblis tulang, itu mustahil. Wah, seperti biasa, Lu Ming menepuk telapak tangannya dengan santai dan mendarat di kepalan tangan merah menyala itu. Terdengar ledakan keras dan kemudian api itu padam. Tubuh pemuda berambut merah itu mundur dengan cepat. Dia mundur beberapa ribu meter sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Dia tampak sangat malu. Hanya sedikit kekuatan ini, Lu Ming berkata dengan tenang. Kau mencari kematian. Pemuda berambut merah itu sangat marah. Ia ingin pamer di depan Qiu Yue dan wanita cantik lainnya, tetapi ia malah ditampar. Ia sangat marah. Mengaum. Ia meraung, dan tubuhnya membesar dengan cepat, menjadi setinggi 1.000.000 kaki. Kepalanya menjulur ke langit. Itu adalah seekor kera raksasa. Pemuda berambut merah itu berubah menjadi seekor kera raksasa yang tingginya mencapai 1.000.000 kaki. Seluruh tubuhnya diselimuti api merah menyala, dan auranya liar. Tubuh Dewa Purba? Tidak, itu darah Dewa Purba. Hati Lu Ming tergerak. Dia tahu bahwa pemuda berambut merah itu telah memurnikan lebih dari 1 tetes darah dewa asli. Ada pertempuran besar di sana. Kelihatannya seperti Yuan Jin. Itu dia. Kudengar dia telah memurnikan 88 tetes darah Dewa Purba. Ayo kita lihat. Ayo pergi. Ukuran pemuda berambut merah itu telah meningkat menjadi 1.000.000 zang asteris, 3,33 meter per zang. Seluruh area menjadi waspada, dan banyak orang terbang ke sana. Ledakan. Sebuah tongkat panjang berwarna merah menyala muncul di tangan pemuda berambut merah itu dan dia menghantamkannya ke arah Lu Ming. Batang panjang berwarna merah menyala itu sangat besar, bagaikan gunung. Aku bisa bertarung melawan orang yang 4 tingkat lebih tinggi dariku. Lu Ming melihat serangan lawannya. Dia sudah memperkirakan kekuatan tempur lawannya dan mengukur jumlah kekuatan yang harus dia gunakan. Lalu, Lu Ming melayangkan pukulan. Lu Ming menggunakan teknik penghancuran besar untuk pukulan ini. Tinju mungil Lu Ming mengembang bersamaan dengan tongkat merah yang sebesar gunung. Kaca. Tidak ada ledakan hebat. Saat kedua serangan itu bertabrakan, tongkat merah yang besar itu ditutupi retakan dan kemudian meledak dengan keras. Segera setelah itu, kekuatan tinjunya tidak berhenti dan terus membombardir tubuh kera raksasa merah itu. Si kera merah raksasa mengeluarkan pekikan mengerikan saat dadanya tertusuk oleh kekuatan tinju itu, meninggalkan lubang di dadanya. Tubuh merah besar itu seperti bola kulit yang mengempis. Tubuhnya menyusut dengan cepat dan kembali ke bentuk aslinya. Tubuhnya mundur puluhan mil dan memuntahkan seteguk darah. Apa? Yuan Jin dikalahkan dalam satu gerakan. Orang-orang di sekitar tak kuasa menahan diri untuk membelalakkan mata karena tak percaya. Yuan Jin adalah salah satu dewa kesayangan surga yang cukup terkenal di Danau Suci Purba. Banyak orang mengenalnya dan bahkan mengetahui kekuatan tempurnya. Di alam Kaisar Surgawi, selain beberapa orang yang mampu menekan Yuan Jin, tak seorang pun yang bisa berkata bahwa mereka bisa menang. Namun, Yuan Jin telah dikalahkan dalam satu gerakan. Apalagi itu adalah orang asing. Siapakah orang ini? Apakah dia seorang talenta baru yang baru saja bergabung dengan Danau Suci Purba? Tapi mengapa aku tidak merasakan aura dewa primitif darinya? Petik 2.
Dia benar-benar kuat, mampu mengalahkan Yuan Jin dengan satu gerakan. Mungkinkah dia mampu melawan lawan yang 4,5 level lebih tinggi darinya? Atau bahkan 5 level lebih tinggi? Gelombang diskusi pecah di sekitarnya. Sekarang, siapa yang layak? Lu Ming menatap Yuan Jin dengan acuh tak acuh. Aduh! Yuan Jin sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Wajah ketiga pemuda lainnya pucat, dan mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kekuatan mereka lebih rendah dibandingkan Yuan Jin, jadi mereka hanya akan mencari kekalahan jika mereka maju. Jika kamu punya kemampuan, tunggu saja. Pasti akan ada yang bisa menanganimu. Pemuda berambut merah itu menunjuk ke arah Lu Ming dan berteriak. Oh, kau akan meminta bantuan. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Kau boleh berteriak sepuasnya. Selama pertarungannya setara, aku akan menerimanya. Lu Ming berkata, suaranya menyebar ke segala arah. Bab 4199, tidak cukup untuk dilihat. Yuan Jin ingin meminta bantuan tetapi Lu Ming segera menerima tantangannya. Tentu saja ada syarat lain dalam perkataannya, yaitu bertarung dengan seseorang yang levelnya sama. Lu Ming tahu bahwa ada jurang pemisah yang sangat lebar antara Kaisar Surgawi dan Kaisar Surgawi lainnya. Meskipun dia kuat, dia tidak terkalahkan. Jika pihak lain memiliki beberapa talenta teratas di ranah Kaisar Surgawi, dia tidak akan percaya diri. Di alam Kaisar Surgawi, dia tidak terkalahkan. Namun, kata-kata Lu Ming masih terdengar sangat arogan di telinga orang lain. Dia sangat sombong. Dia akan melawan Kaisar Surgawi manapun. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya? Ada banyak jenius di Danau Suci Purba. Sepupu Yuan Jin, Yuan Zhan, bahkan lebih kuat. Dia bisa melawan orang yang 5 tingkat di atasnya. Akan mudah untuk mengalahkannya. Lihat saja, dia mungkin akan segera datang. Orang-orang di sekitar Danau Suci Purba berdiskusi dengan bersemangat. Seiring tersebarnya berita, semakin banyak orang datang untuk menonton. Baiklah, tunggu saja. Yuan Jin berteriak keras. Kemudian, dia mengeluarkan jimat giok transmisi suaranya dan mulai mentransmisikan suaranya. Lu Ming melihatnya dengan tenang. Alasan mengapa dia menerima tantangan dan menunggu di sini adalah karena dia penasaran. Dia penasaran dengan kekuatan Danau Suci Purba. Danau Suci Purba berani menantang Istana Surgawi. Tidak cukup hanya memiliki kekuatan tempur tingkat tinggi. Mereka membutuhkan darah baru. Lu Ming ingin melihat seberapa kuat para jenius di Danau Dewa Purba. Terlebih lagi, hampir semua orang di Danau Dewa Purba mengolah tubuh Dewa Purba. Diri Lu Ming di masa lalu mengolah tubuh Dewa Purba. Lu Ming ingin melihatnya sendiri. Alasan penting lainnya adalah kultivasi Lu Ming menemui hambatan. Ia terjebak di puncak alam Kaisar Surgawi tingkat 9 dan sulit baginya untuk menerobos dalam waktu singkat. Sangat sulit untuk menerobos hanya dengan mengandalkan kultivasi tertutup. Lebih baik bertarung dengan orang lain, semua jenis orang, dan mungkin dia bisa menemukan kesempatan untuk menerobos. Ini juga tidak pasti. Oleh karena itu, jika pihak lain ingin melawan, dia tidak takut untuk melawan. Kerumunan itu menunggu dengan tenang. Mereka tidak menunggu lama. Di kejauhan, beberapa sosok berjalan mendekat dan muncul tidak jauh dari sana. Salah satu dari mereka juga memiliki rambut merah di kepalanya. Temperamennya sangat mirip dengan Yuan Jin, tetapi auranya lebih arogan dan tajam. Yuan Zhan benar-benar ada di sini. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Seseorang berseru sambil melihat pemuda berambut merah itu. Sepupu, kamu di sini. Yuan Jin melihat Yuan Zhan dan segera menyapanya sambil tersenyum. Di mana orang yang sedang kamu bicarakan? Yuan Zhan sangat lugas dan langsung ke intinya. Ini orangnya. Dia sangat sombong. Dia bilang dia tidak takut pada siapapun dari Danau Suci Purba jika kita bertarung di level yang sama. Yuan Jin menunjuk Lu Ming. Hehe, kata-kata yang besar sekali. Aku ingin melihat seberapa kuat dia. Yuan Zhan menatap Lu Ming dengan tatapan tajam. Aura yang kuat dan panas menekan Lu Ming. Wah, kemudian, dia melangkah maju. Kehampaan bergetar hebat, dan aura yang lebih dahsyat pun meledak. Pada saat yang sama, tubuhnya tumbuh dengan cepat dan menjadi setinggi 1.000.000 kaki. Dia juga seekor kera raksasa yang ditutupi rambut merah menyala. Perbedaannya adalah dia tidak memegang tongkat panjang, tetapi sebilah pedang. Auranya jauh lebih kuat dari Yuan Jin. Terima ini, tebasan kera dewa. Yuan Zhan meraung marah.
Dia memegang pedang itu dengan kedua tangan dan menebas Lu Ming dengan sekuat tenaga. Pedang api besar itu ditebaskan ke arah Lu Ming. Langit terbelah menjadi dua oleh pedang berapi yang diarahkan ke kepala Lu Ming. Kekuatan serangan itu begitu mengerikan sehingga bahkan seorang ahli kaisar dewa biasa harus menghindarinya. Dia memang kuat. Kurasa dia punya banyak darah dewa purba. Kekuatan tempurnya hampir setara dengan bertarung di 5 level. Kesayangan surga seperti itu sebanding dengan Yuan Wen, dewa pertarungan. Lu Ming punya pikiran. Tampaknya danau suci purba itu tidak lemah. Sebenarnya, setelah dipikir-pikir lagi, ini adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, itu adalah eksistensi yang berani menentang istana surgawi. Selain itu, banyak orang di Danau Dewa Purba adalah keturunan para dewa asli. Meskipun mereka tidak memiliki bakat seperti para dewa asli berdarah murni, mereka masih jauh lebih kuat daripada ras biasa. Lebih jauh lagi, dengan adanya roh dewa asli yang membimbing mereka, adalah hal yang normal bagi beberapa orang jenius yang mengerikan untuk lahir. Lu Ming yakin bahwa di Danau Suci Purba pasti ada lebih banyak talenta yang lebih kuat daripada Yuan Shan. Lu Ming semakin tertarik. Namun, Yuan Shan bukanlah ancaman bagi Lu Ming. Telapak tangan Lu Ming mencengkeram udara dan sebuah pedang pun terbentuk. Ini adalah teknik pedang dewa dari 3000 teknik rahasia kuno. Asyik, Lu Ming menebas dengan pedangnya. Kedua pedang itu bertemu di udara dan bertabrakan. Dengan bunyi dentang, percikan api beterbangan ke segala arah dan kedua bilah pedang bergetar hebat. Namun, jelas bahwa pedang di tangan Yuan Shan bergetar lebih hebat lagi. Kemudian, pedang itu terlepas dari tangannya dan menusuk gunung di kejauhan, memotongnya menjadi dua. Segala sesuatu di sekitarnya terbakar menjadi abu oleh api, termasuk batu-batu. Pada saat yang sama, tubuh Yuan Shan terdorong mundur dengan cepat. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan ledakan besar di kehampaan. Orang-orang di belakangnya segera mundur untuk menghindari Yuan Shan. Mata Yuan Shan membelalak dan dia menatap Lu Ming. Ada keterkejutan yang mendalam di matanya, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Lu Ming telah membuat senjatanya melayang dalam satu gerakan. Itu hanya begitu. Aku akan membunuhmu, kata Lu Ming acuh tak acuh. Ia mengayunkan pedangnya lagi, dan seberkas cahaya pedang melesat di udara, menebas Yuan Shan. Yuan Shan meraung dan mengerahkan segenap tenaganya untuk memblokir serangan itu. Namun, itu sia-sia. Saat cahaya pedang itu menembus, bekas pedang besar muncul di tubuh Yuan Shan. Dia menjerit dan tubuhnya yang besar dengan cepat menyusut menjadi seukuran orang normal. Masih ada luka pisau di dadanya, dan darah terus mengalir keluar. Wajah Yuan Shan dipenuhi keringat dingin. Baru saja, dia benar-benar merasa bahwa Lu Ming memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Dia hanya berbelas kasih. Dia merasa bahwa dia baru saja berjalan satu putaran melewati gerbang neraka. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Hati Yuan Shan sedang kacau balau. Di samping, Yuan Jin juga tercengang, wajahnya pucat. Bahkan Yuan Shan bukanlah lawannya. Kekuatan tempur Lu Ming jauh melampaui ekspektasinya. Monster macam apa yang telah dia provokasi? Di sekitar mereka, orang lain pun tercengang dan sangat terkejut. Jika Yuan Shan saja tidak sebanding dengan Lu Ming, siapa lagi di alam kaisar surgawi yang bisa menandinginya? Di dunia Danau Suci Purba, ada beberapa kaisar dewa tingkat 9 yang lebih kuat dari Yuan Shan. Namun, mereka semua mencari peluang di Danau Suci Purba. Mereka mencari peluang untuk menerobos ke alam dewa kaisar dan tidak akan keluar dari pengasingan. Apakah masih ada lagi? Lu Ming berbicara lagi, tatapannya menyapu Yuan Jin, Yuan Shan, dan yang lainnya. Hal ini membuat wajah Yuan Shan dan yang lainnya menjadi jelek. Maksud Lu Ming sudah jelas. Apakah ada yang ingin melanjutkan? Dia menunggu. Dengan kata lain, Yuan Shan dan yang lainnya bukanlah apa-apa. Bab 4200, menekan kultivasinya untuk bertarung. Atas pertanyaan Lu Ming, Yuan Shan, Yuan Jin, dan yang lainnya memasang ekspresi buruk. Mereka menggertakkan gigi dalam diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang, di mana mereka bisa menemukan bakat yang lebih hebat untuk menghadapi Lu Ming? Karena itu, dia hanya bisa diam. Menarik. Aku tidak menyangka bahwa makhluk surgawi yang begitu kuat akan muncul setelah masa kultivasi tertutup. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas dan dingin memecah kesunyian. Dari arah barat daya, sesosok berjalan mendekat. Setiap kali melangkah,
kelopak bunga muncul di bawah kakinya. Ini adalah seorang pemuda berpakaian putih. Dia sangat tampan dan memiliki sikap anggun. Temperamennya benar-benar berbeda dari yang lain. Orang-orang di Danau Suci Purba, terlepas dari jenis kelaminnya, semuanya kasar dan berani. Aura mereka juga kuno dan keras. Ini terkait dengan keturunan tubuh Dewa Purba dan roh Dewa Purba. Namun, temperamen pemuda ini benar-benar berbeda dari yang lain di Danau Dewa Purba. Itu daun yang beterbangan. Fei Ye juga ada di sini. Apakah dia akan menyerang? Tapi, bukankah dia sudah mencapai alam tirk surgawi sejak lama? Kedatangan pemuda berjubah putih itu menimbulkan banyak perbincangan. Pandangan Lu Ming juga tertuju pada pemuda berjubah putih itu, wajahnya muram. Pemuda ini memberinya tekanan yang sangat kuat. Tentu saja, Lu Ming tidak takut pada siapapun yang berada di level yang sama. Namun, lawannya adalah Kaisar Surgawi. Wilayah kekuasaannya jauh lebih tinggi dan dia adalah sosok yang mengerikan. Tekanan yang dia berikan kepada Lu Ming sangat besar. Menarik sekali. Fei Ye, apakah kamu akan bertarung? Suara lain terdengar. Dari timur laut, sosok lain juga datang. Itu adalah pemuda lainnya. Pemuda ini memiliki temperamen khas dunia Danau Suci Purba. Dia memiliki tubuh yang kasar dan temperamen yang liar. Dia memiliki aura sombong yang tak tertandingi. Ia membawa kapak perang di tangannya, yang seperti pintu. Setiap kali ia melangkah, kekosongan akan berguncang. Seolah-olah ia sedang membawa gunung di punggungnya setiap saat. Itu Chonggan, dia juga ada di sini. Orang ini setenar Fei Ye. Bukan hanya dia. Lihat ke arah lain. Beberapa seruan lagi terdengar. Pada saat ini, beberapa pemuda lain juga muncul dari arah lain. Semua pemuda ini memiliki temperamen yang tak tertandingi dan tidak bisa diremehkan. Mata Lu Ming menyipit. Beberapa pemuda ini memberinya rasa tertekan yang kuat. Kaisar Surgawi. Tanpa diragukan lagi, mereka berdua adalah Kaisar Dewa. Pada tingkat kultivasinya saat ini, satu-satunya orang yang bisa memberinya tekanan adalah Dewa Kaisar. Faktanya, para pemuda ini adalah para jenius teratas di dunia Danau Suci Purba. Mereka biasanya menyendiri, tetapi mereka semua muncul pada saat yang sama. Mungkinkah Fei Ye, Chong Zan, dan yang lainnya akan menyerang? Mereka adalah raja-raja surgawi. Bukankah tidak pantas bagi mereka menggunakan raja-raja surgawi untuk melawan penguasa surgawi? Itu benar, tetapi melihat keadaan mereka, mereka tampaknya sangat tertarik. Bukannya mereka tidak akan bergerak. Tunggu saja dan lihat. Banyak orang berdiskusi, bahkan banyak generasi tua yang menampakkan ekspresi penuh harap. Bentrokan antar ahli kebanggaan surga generasi muda memang selalu mengundang banyak perhatian karena melambangkan masa depan dan harapan. Yuan Zhan dan Yuan Jin juga menunjukkan ekspresi penuh harap. Mereka menantikan seseorang mengambil tindakan untuk menekan Lu Ming. Apa? Kalian ingin melakukan sesuatu? Daun terbang melirik pemuda lainnya. Aku ingin, tetapi aku takut orang-orang akan menertawakanku jika aku menggunakan kultivasi tirk surgawiku untuk menghadapinya. Chong Zan menggelengkan kepalanya. Itu mudah. Aku hanya akan menekan kultivasiku. Aku akan mengujinya. Fei Ye berkata. Kemudian, dia menatap Lu Ming dan muncul di depannya dalam sekejap. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan kultivasiku untuk menekanmu. Aku akan menekan kultivasiku hingga ke tingkat ke-9 alam Kaisar Surgawi dan bertarung denganmu untuk menunjukkan keadilan. Fei Ye berkata, matanya penuh percaya diri. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak banyak berpikir. Sebenarnya, bahkan jika seorang Dewa Kaisar menekan kultivasinya ke tingkat yang sama dengannya, itu tidak sepenuhnya adil. Itu karena semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin membantu kebangkitan faktor kekuatan surgawi asal. Juga akan lebih cepat dan mudah bagi seseorang untuk memahami keterampilan rahasia asal. Jika Fei Ye berhasil menembus alam Dewa Kaisar untuk beberapa waktu, dia pasti akan meningkatkan faktor kekuatan surgawi asalnya dan keterampilan rahasia asalnya dengan pesat. Para Kaisar Surgawi tidak akan dapat dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, meskipun ia menekan basis kultivasinya ke ranah Kaisar Surgawi, kualitas kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia asal-usulnya diperoleh melalui ranah Kaisar Surgawi, itu tidak dapat sepenuhnya mencerminkan keadilan. Misalnya, dia awalnya adalah seorang jenius alam 4, tetapi ketika dia berada di alam Kaisar Surgawi, dia dapat bertarung melawan orang-orang yang berada di alam 4 yang lebih tinggi.
Ketika ia berhasil menembus alam surgawi Tirk, kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia asal-usulnya akan meningkat pesat setelah masa kultivasi. Kemudian, ketika ia menekan kultivasinya kembali ke alam surgawi Tirk, kekuatan bertarungnya mungkin sebanding dengan kesayangan surga yang 5 tingkat lebih tinggi. Oleh karena itu, agak tidak tahu malu bagi Fei Ye untuk mengatakan bahwa dia akan menekan tingkat kultivasinya untuk bertarung dengan Lu Ming demi menunjukkan keadilan. Akan tetapi, Lu Ming tidak mau repot-repot menunjukkannya. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Itulah jawaban Lu Ming. Jawabannya sangat sederhana, tetapi sangat meyakinkan. Anda sangat percaya diri. Saya harap Anda memiliki modal untuk percaya diri. Berhati-hatilah. Begitu dia selesai berbicara, aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Tubuhnya diselimuti lapisan cahaya hijau surgawi, dan kemudian, dedaunan lebat muncul di sekelilingnya. Daun-daun ini bentuknya berbeda-beda. Ada yang berbentuk pedang, ada yang berbentuk bilah pisau, ada yang berbentuk menara, dan ada yang berbentuk manusia. Membunuh. Mati. Fei Ye berteriak dingin. Dengan lambaian tangannya, daun-daun yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Lu Ming. Asyik. Daun berbentuk pedang itu mengeluarkan teriakan pedang dan menebas Lu Ming seperti pedang dewa. Daun berbentuk bilah itu seperti pedang dewa, mengeluarkan aura bilah yang menyilaukan dan menebas titik vital Lu Ming. Daun berbentuk pagoda berubah menjadi pagoda surgawi dan menekan Lu Ming. Yang paling aneh adalah daun berbentuk manusia itu, yang sebenarnya mengeluarkan jurus rahasia dan menyerang Lu Ming. Dalam sekejap, sedikitnya ada beberapa ratus serangan yang ditujukan pada Lu Ming. Ini, skill rahasia origin. Sungguh skill rahasia origin yang aneh. Mata Lu Ming berbinar. Ini pertama kalinya dia melihat keterampilan rahasia asal-usul seperti itu. Harus dikatakan bahwa itu menakjubkan dan hebat. Namun, dia punya lebih banyak trik daripada Lu Ming. Kalau begitu, dia telah menemukan orang yang salah. Pergi. Lu Ming melambaikan tangannya, tetapi ratusan keterampilan rahasia muncul di langit. Teknik angin dewa, teknik pedang iblis, teknik pagoda dewa, teknik pedang dewa. Begitu banyak keterampilan rahasia yang digunakan pada pihak lain. Ini bukan istana surga. Lu Ming dapat mengendalikan rahasia banyak keterampilan rahasia kuno. Tidak perlu menyembunyikannya. Dia dapat menggunakannya secara langsung. Kedua serangan itu bertabrakan, menyebabkan serangkaian ledakan. Namun, ledakan itu sangat singkat. Setelah menarik napas, ledakan itu berhenti dan teknik rahasia yang digunakan Lu Ming menghilang. Langit dipenuhi dedaunan. Namun, daun-daun itu semuanya terbelah menjadi 2 atau 3 bagian. Jelas saja, serangan pihak lain telah dipatahkan oleh Lu Ming. Bab 4201, mengalahkan Fei Ye. Melihat bahwa jurus rahasianya dengan mudah ditembus oleh Lu Ming, wajah Fei Ye menjadi gelap. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu blokir. Suara dingin keluar dari mulut Fei Ye. Kemudian, tubuhnya mengembang dengan cepat. Kemudian, sebuah pohon raksasa muncul di dunia. Daun yang terbang itu benar-benar berubah menjadi pohon raksasa. Pohon itu sangat besar dan tingginya lebih dari 1.000.000 kaki. Mahkota pohon itu terbuka dan menutupi langit. Pohon itu seperti pohon surgawi yang legendaris di dunia. Ini adalah tubuh Dewa Purba. Lu Ming sedikit tertegun. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming melihat tubuh dewa primordial berjenis tumbuhan. Namun, hal ini tidak aneh. Hal ini karena tidak semua dewa asli terbuat dari daging dan darah. Ada juga bentuk kehidupan dari tumbuhan, tetapi jumlahnya sangat langka. Jelaslah, daun terbang merupakan keturunan dewa primitif berjenis tumbuhan, atau tubuh dewa primitif yang dikultivasikannya merupakan bentuk kehidupan tumbuhan. Pohon raksasa yang terbentuk dari daun-daun yang beterbangan itu penuh dengan daun-daun. Daun-daun ini beraneka jenis dan bentuknya. Kemudian, pohon raksasa itu bergetar dan daun-daun yang tak terhitung jumlahnya di mahkotanya beterbangan. Mereka berubah menjadi berbagai serangan dan menyerang Lu Ming. Setidaknya ada puluhan ribu serangan, yang meliputi area yang luas di kehampaan. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Gerakan ini cukup menarik. Lu Ming tersenyum. Kemudian, seberkas cahaya muncul dari tubuhnya dan menyelimutinya. Itu adalah salah satu dari 3.000 teknik rahasia kuno yang hebat, teknik pertahanan yang hebat. Setelah Lu Ming mengeluarkan teknik pertahanan hebat, serangan yang dibentuk oleh dedaunan sudah mendarat padanya. Dentang, dentang, dentang.
Ketika serangan ini mengenai teknik pertahanan hebat, suara logam beradu dapat terdengar. Percikan api beterbangan ke segala arah, dan gemuruh dahsyat terus-menerus terdengar. Namun, tidak ada satu serangan pun yang dapat menembus pertahanan teknik pertahanan hebat tersebut. Serangan-serangan tersebut hanya dapat membuat teknik pertahanan hebat tersebut mengeluarkan sedikit getaran. Dalam sekejap mata, sedikitnya ada puluhan ribu serangan yang mendarat pada Luming. Namun, itu sia-sia. Itu tidak berpengaruh sama sekali dan tidak bisa menghancurkan pertahanannya sama sekali. Wajah Fei Ye sangat jelek. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Fei Ye berteriak dalam hatinya dan wajahnya memerah. Dia berharap bisa melepaskan kultivasi tirk surgawinya dan menyerang. Namun, ada begitu banyak orang yang menonton. Sebelumnya, mereka telah sepakat untuk tidak menggunakan kultivasi alam tirk surgawi. Jika dia menggunakannya sekarang, dia akan kehilangan muka dan tidak akan bisa tinggal di Danau Suci Purba di masa depan. Oleh karena itu, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mendorong kekuatannya hingga batas alam Kaisar Surgawi dan mendekati alam Kaisar Surgawi tanpa batas. Namun, selama berada di ranah Kaisar Surgawi, bahkan jika sangat dekat dengan Kaisar Surgawi, itu tetaplah Kaisar Surgawi. Perbedaan antara Kaisar Surgawi dan Kaisar Surgawi terlalu besar. Itu tidak dapat memengaruhi Luming. Penonton di sekitarnya pun ikut menatap dengan mata terbelalak. Sungguh pertahanan yang mengerikan. Sepertinya daun-daun yang beterbangan tidak dapat menghancurkan pertahanannya sama sekali. Kekuatan pihak lain benar-benar tak terduga. Aku ingin tahu seberapa kuat dia. Memang, orang-orang di sekitar berdiskusi dengan sengit. Mereka sekali lagi dikejutkan oleh kemampuan Luming. Menggunakan alam Kaisar Surgawi sebagai contoh, orang ini dapat bertarung melawan lawan yang 6,5 tingkat lebih tinggi darinya. Luming berspekulasi dalam hatinya. Di alam Kaisar Surgawi, sudah sangat mengerikan bisa bertarung melintasi 6,5 level. Di antara semua teladan yang pernah ditemui Luming, hanya Ye Yu dari suku manusia surgawi yang bisa melakukannya. Namun, Luming berspekulasi bahwa jika Fei Ye berada di alam Kaisar Surgawi, dia tidak akan memiliki kekuatan tempur seperti itu. Dia tidak dapat melawan lawan yang 6,5 tingkat lebih tinggi. Setelah ia berhasil menembus alam tirk surgawi, ia telah berkultivasi selama beberapa waktu dengan alam tirk surgawi sebagai fondasinya. Baik itu tubuh surgawi primitif, keterampilan rahasia asal, atau kekuatan surgawi, ia telah berkembang pesat. Setelah itu, dia bisa menekan kekuatannya ke alam Kaisar Surgawi untuk bertarung melawan lawan yang 6,5 tingkat lebih tinggi. Jika tidak, Luming berspekulasi bahwa itu akan cukup baik bagi pihak lain untuk bertarung melawan lawan yang 5,5 tingkat lebih tinggi darinya. Misalnya, seorang dewa-dewa telah mencapai tingkat yang mengejutkan dalam semua aspek, seperti keterampilan rahasia asal dan kekuatan dewa. Jika seorang dewa-dewa menekan kultivasinya ke ranah Kaisar Dewa, ia dapat dengan mudah melawan lawan 9 tingkat lebih tinggi darinya. Itulah sebabnya Fei Ye terkejut dan tidak mempercayainya. Dengan basis kultivasinya di ranah Kaisar Surgawi, ia menekannya hingga ke level ke-9 ranah Kaisar Surgawi. Ia dapat melawan lawan yang 6,5 level lebih tinggi darinya. Dengan kekuatan tempur seperti itu, ia tidak dapat menembus pertahanan Luming. Orang hanya dapat membayangkan seberapa kuat kekuatan tempur Luming. Setidaknya dia bisa bertarung di 7 level. Monster seperti ini benar-benar muncul di Danau Suci Purba. Sepertinya ini saja yang bisa kamu lakukan. Mari kita akhiri pertempuran ini. Pada saat ini, Luming berbicara. Suaranya yang tenang terdengar. Kemudian, Luming melangkah maju dan sosoknya melesat seperti anak panah ke arah daun yang beterbangan. Saat dia menyerbu keluar, Luming melayangkan pukulan. Pukulan ini berisi serangkaian teknik rahasia kuno yang sangat merusak, seperti teknik penghancuran besar dan teknik disintegrasi besar. Kemanapun Luming pergi, semua serangan dari daun-daun yang beterbangan itu hancur. Semua daun meledak. Dalam sekejap, Luming muncul di bawah pohon besar yang terbentuk oleh dedaunan yang beterbangan dan tinjunya tepat mengenai batang pohon tersebut. Kekuatan tinju yang mengerikan itu dengan liar menyerbu ke arah batang pohon. Tidak bagus. Jantung Fei Ye bergetar hebat. Dia bisa merasakan kengerian pukulan Luming. Jika dia terus menekan kultivasinya, dia pasti akan terluka parah. Pada saat kritis, dia tidak bisa terus menekan level kultivasinya.
Dia mengeluarkan aura yang kuat dan energi tingkat tirk surgawinya menyembur keluar dengan liar dalam upaya untuk memblokir pukulan Luming. Ledakan. Terjadi ledakan yang menggetarkan bumi dan sosok Luming mundur dengan cepat. Dia baru berhenti setelah mundur puluhan ribu meter. Namun, pohon besar yang terbentuk dari daun-daun yang beterbangan itu juga bergetar hebat. Batang pohon yang besar itu juga mundur, dan sebuah lubang besar muncul di tengah-tengah batang pohon itu. Pohon raksasa itu dengan cepat menyusut dan akhirnya berubah menjadi bentuk daun terbang. Pada saat ini, wajah Fei Ye pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Meskipun dia telah melepaskan kultivasi tirk surgawinya, dia masih terluka. Pertama-tama, kekuatan pukulan Luming memang amat dahsyat. Kedua, kultivasi Kaisar Surgawi Fei Ye dilepaskan untuk sementara. Pada saat itu, ia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, meskipun ia menghalangi gerakan Luming, ia mengalami beberapa cedera. Kamu kalah. Luming berdiri di kehampaan dan menatap daun terbang dengan acuh tak acuh. Berdasarkan perjanjian, Fei Ye seharusnya menekan kultivasinya ke ranah Kaisar Surgawi. Sekarang setelah ia melepaskan kultivasi ranah Kaisar Surgawi, ia telah kalah. Ekspresi Fei Ye muram dan tidak yakin. Dia terus menatap Luming dengan mata dingin. Dia memang kalah. Dia tahu betul bahwa dia bukan tandingan Luming dalam pertarungan setingkat itu. Dia tidak sabar untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan Luming. Tapi itu akan lebih memalukan. Fei Ye mendengus dan berjalan ke samping tanpa berkata apa-apa. Kalian, siapa lagi yang mau maju dan mencoba? Pandangan Luming menyapu ke arah petugas pertempuran dan yang lainnya. Ekspresi Chong Zan dan yang lainnya berubah, tetapi tidak ada seorang pun yang keluar untuk bertarung. Mereka tahu kekuatan mereka sendiri. Setelah menekan kultivasi mereka ke ranah Kaisar Surgawi, mereka paling-paling setara dengan Fei Ye. Mereka jelas bukan tandingan Luming.